Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Nur Fatailah dengan NIM AY 393. Saya di sini akan menjelaskan mengenai kedudukan anak dalam hukum perkawinan tinjauan dari perspektif hukum Islam. Kedudukan anak dalam perkawinan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kombinasi antara hukum Islam dan hukum positif. Anak yang lahir dari perkawinan memiliki hak-hak yang jelas menurut hukum Islam yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam KHI. Namun ketidakjelasan status anak yang lahir dalam hubungan di luar nikah menimbulkan persoalan hukum, terutama terkait dengan hak waris, nafkah, nasab. Langsung saja pada pembahasan. Yang pertama, kedudukan anak dalam perkawinan sah menurut hukum positif. Dalam hukum Islam dan hukum positif. Dalam hukum Islam, anak yang lahir dari perkawinan yang sah memiliki hak nasab yang jelas. Hal ini sesuai dengan prinsip yang diatur Al-Quran dan hadis. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk hukum agama masing-masing. Dengan demikian, anak yang terlahir dari pernikahan sah otomatis diakui dalam hukum positif di Indonesia. Kedudukan anak dalam perkawinan tidak sah menurut hukum Islam dan hukum positif. Dalam hukum Islam, kedudukan anak yang tidak sah adalah ketika anak itu lahir dari orang tua yang tidak memiliki ikatan pernikahan. Jadi ayahnya nanti tidak bisa menjadi wali atau menjadi pewaris untuk anaknya. Namun dalam konteks hukum positif, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak yang lahir dari hubungan di luar nikah, meskipun anak tersebut tidak dapat mewarisi harta dari ayah biologisnya. Jadi sama saja ya, sama-sama tidak memiliki hak waris dan hak-hak lainnya. Pelindungan anak di hak anak di Indonesia. Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 memberikan dasar hukum yang kuat bagi pelindungan hak anak, termasuk anak yang lahir di pernikahan tidak sah. Meskipun hukum Islam membatasi beberapa hak anak yang lahir di luar nikah, pelindungan hak anak dalam konteks Indonesia berupaya mengakomodasi kesejahteraan anak secara keseluruhan dengan menjamin hak pendidikan, kesehatan, dan pelindungan terhadap kekerasan atau diskriminasi. Implikasi sosial dan dampak hukum. Kedudukan anak dalam perkawinan Indonesia menimbulkan berbagai tantangan sosial dan hukum, terutama dalam konteks anak-anak yang lahir di luar nikah. Meskipun hukum Islam memberikan aturan yang ketat mengenai nasab dan warisan, hukum positif Indonesia lebih inklusif dalam hal ini, menunjukkan adanya ruang untuk harmonisasi antara nilai-nilai hukum Islam dan kebutuhan akan perlindungan anak dalam sistem hukum di Indonesia. Kesimpulan, anak dalam hukum perkawinan di Indonesia dipengaruhi oleh interaksi antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Anak yang lahir dari perkawinan sah menurut hukum Islam memiliki hak yang jelas dalam hal nasab, nafkah, dan waris. Sementara anak yang lahir di luar nikah menghadapi pembatasan dalam hak waris, meskipun tetap memperoleh perlindungan dari negara melalui Undang-Undang Perlindungan Anak. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.